Anak laki-laki itu baru saja bangun tidur ketika tiba-tiba terdengar suara sirene serangan udara dari luar. Saat ia keluar untuk melihat apa yang terjadi, sebuah helikopter yang lepas kendali melintas tepat di atas kepalanya, lalu menghantam gedung di dekatnya. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku ketakutan. Jeritan orang-orang terus bergema di telinganya. Dengan memberanikan diri, ia melihat ke bawah. Semua orang berlarian seperti orang gila. Di tengah kerumunan ia melihat seorang gadis. Ia hendak berteriak, tetapi kemudian melihat pacarnya menjatuhkan seorang pria tua ke tanah dan menggigitnya dengan ganas. Anak laki-laki itu benar-benar terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan tubuh gemetar, ia kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu juga seorang pria menerobos masuk. Pria itu adalah tetangga sebelahnya. Ia berkata bahwa teman sekamarnya tiba-tiba menjadi gila dan memohon agar diizinkan bersembunyi di dalam rumah. Anak laki-laki itu masih belum memahami situasinya. Ketika ia pergi ke kamar mandi, ia melihat ada bekas gigitan di leher pria itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu segera mengambil sebilah pisau. Tiba-tiba siaran berita darurat muncul di televisi. Dalam siaran itu diumumkan bahwa virus zombie yang mengerikan telah menyebar. Orang-orang yang terinfeksi akan menjadi sangat ganas. Pria itu buru-buru berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Namun pada detik berikutnya matanya berubah merah, dipenuhi darah, dan tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Sambil menggenggam pisau, anak laki-laki itu segera menyuruhnya keluar. Tetangga yang masih sedikit sadar akhirnya meninggalkan rumah. Anak laki-laki itu langsung mengunci pintu. Tak lama kemudian terdengar jeritan mengerikan dan suara geraman dari luar. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat tetangganya sedang digigit oleh beberapa mayat hidup. Karena ketakutan, ia menutup mulutnya dan jatuh terduduk di lantai. Ia mencoba menghubungi kedua orang tuanya untuk mengetahui keberadaan mereka. Untungnya beberapa saat kemudian ayahnya mengirim pesan. Ayahnya mengatakan bahwa mereka masih selamat dan memintanya agar tidak keluar rumah. Ia harus bertahan hidup. Anak laki-laki itu sadar bahwa sekarang ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia mendorong kulkas ke depan pintu agar para zombie tidak bisa masuk. Ia juga memindahkan tempat tidurnya ke ruang tamu agar bisa terus mengawasi keadaan pintu. Semua jendela ditutup rapat dengan kertas agar zombie di luar tidak dapat menemukannya. Setelah itu, setiap hari ia membuat tanda di dinding untuk mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup. Beruntung, para zombie tidak pernah melihatnya. Memanfaatkan kesempatan itu, anak laki-laki tersebut diam-diam menyerang mereka dari belakang.